Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ustaz Pandil, teman-teman. Setiap orang adalah individu yang unik dan berbeda, kawan-kawan. Kita memiliki kepribadian, minat, bakat, dan nilai-nilai yang berbeda. Hal-hal inilah yang membuat kita spesial dan berharga, teman-teman. Namun tidak semua orang merasa nyaman dengan perbedaan yang mereka miliki. Beberapa orang merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain dan merasa tidak diterima. Hal ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri, teman-teman, kesepian, dan bahkan depresi. Padahal penting untuk menerima diri sendiri apa adanya. Hal ini akan membantu kita untuk merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan diri kita sendiri, kawan-kawan. Nah, teman-teman, ketidaksamaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang membuat kita berbeda dari orang lain. Ketidaksamaan atau perbedaan ini dapat berupa hal yang terlihat seperti fisik, ras, atau gender, maupun hal-hal yang tidak terlihat, teman-teman, seperti kepribadian, minat, hobi, atau bakat. Ada beberapa contoh, teman-teman, perbedaan atau ketidaksamaan yang dapat membuat seseorang merasa berbeda dari orang lain. Yang pertama yaitu fisik. Di antara ada tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna rambut, bentuk mata. Kemudian ras, yaitu suku, bangsa, etnis, dan lain-lain. Gender jelas antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada perbedaan dari sisi agama mungkin, dari sisi ras mungkin. Kemudian kepribadian yaitu introvert dan ekstrovert, atau pemalu, atau pemberani, dan lain sebagainya. Di mana minat juga ada seni, ada musik, ada olahraga, teknologi, bakat akademik, seni. Kemudian, teman-teman, ketidaksamaan ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ketidaksamaan alami dan ketidaksamaan yang bisa dibuat atau buatan. Perbedaan alami adalah perbedaan yang tidak dapat diubah, teman-teman, seperti fisik, ras, atau gender. Kemudian ketidaksamaan atau perbedaan ini biasanya diwariskan dari orang tua. Nah, ketidaksamaan buatan adalah ketidaksamaan yang dapat diubah menjadi kepribadian atau minat atau bakat. Ketidaksamaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, teman-teman, seperti pendidikan, kemudian pengalaman, dan mungkin tradisi atau budaya. Teman-teman, pentingnya kita untuk menerima sendiri ini apa sih? Gitu. Ada banyak manfaat, teman-teman, yang dapat diperoleh dengan menerima diri Anda sendiri apa adanya. Di antaranya adalah bisa meningkatkan rasa percaya diri Anda, bisa mengurangi kecemasan dan stres Anda, meningkatkan kepuasan hidup Anda akan selalu bersyukur. Kemudian memperkuat hubungan Anda dengan orang lain, dengan teman-teman Anda, dengan keluarga Anda. Menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif, teman-teman. Teman-teman, manfaat menerima diri sendiri apa adanya, rasa percaya diri adalah salah satu yang terpenting dari menerima diri Anda apa adanya. Ketika kita menerima diri kita apa adanya, kita akan merasa lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Nah, hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri kita dan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Ketidakpercayaan diri, teman-teman, dapat menyebabkan kecemasan, stres, bahkan depresi. Ketika kita merasa bahwa kita berbeda dari orang lain, kita akan merasa takut untuk ditolak, atau takut dihakimi. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan, teman-teman, dan bahkan stres yang dapat mengganggu kehidupan kita, bahkan jadi psikosomatis. Menerima diri Anda apa adanya juga dapat meningkatkan kepuasan hidup kita sendiri sebenarnya. Ketika kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, kita akan lebih mampu menikmati hidup. Kita akan lebih mampu untuk menghargai keunikan dan kelebihan dari diri kita sendiri. Teman-teman, hubungan dengan orang lain juga dapat menjadi
lebih kuat ketika menerima diri kita apa adanya. Ketika kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, kita akan lebih mudah terhubung dengan orang lain. Kita akan mampu atau lebih mampu menerima orang lain apa adanya, teman-teman. Termasuk perbedaan-perbedaan mereka, keunikan-keunikan mereka. Menerima diri apa adanya juga dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi, teman-teman. Saat kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, kita akan lebih berani untuk mencoba hal-hal baru. Kita tidak akan takut untuk mengungkapkan ide-ide kita meskipun berbeda dari orang lain. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya menjadi diri sendiri? Yang pertama, teman-teman, untuk menjadi diri sendiri adalah dengan cara mengakui dan menerima keunikan yang kita punya. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah individu yang unik dan berbeda dari orang lain. Kita memiliki kepribadian, kita memiliki minat, kita memiliki bakat yang berbeda dari orang lain. Hal-hal inilah, teman-teman, yang membuat kita spesial dan berharga. Kita dapat mengakui keunikan diri dengan meluangkan waktu untuk mengenali diri kita sendiri. Teman-teman, kita dapat melakukan hal ini dengan bertanya pada diri sendiri. Nah, pertanyaan apakah itu? Yang pertama, teman-teman, apa yang membuat saya unik? Keunikan apa yang kita miliki? Yang kedua, apa yang kita sukai? Yang ketiga, nilai-nilai apa saja yang penting bagi diri kita, teman-teman. Yang keempat, apa tujuan hidup kita sebenarnya? Nah, jawaban atas pertanyaan tadi, teman-teman, akan membantu Anda, membantu kita untuk memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Kemudian berhentilah membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena itu adalah salah satu penyebab utama orang merasa berbeda, karena mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Saat Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda akan selalu menemukan kekurangan pada diri Anda. Teman-teman, hal ini dapat menyebabkan perasaan Anda atau Anda merasa rendah diri dan tidak berharga. Oleh sebab itu, teman-teman, ini sangat penting. Berhentilah untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kita mesti menyadari bahwa setiap orang memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Kita tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk menjadi bahagia dan sukses, teman-teman. Kemudian fokuslah pada kekuatan dan potensi diri Anda. Setiap orang memiliki kekuatan dan potensi yang berbeda-beda, termasuk kita. Kita harus fokus pada kekuatan kita dan potensi diri kita sendiri, teman-teman. Ketika kita fokus pada kekuatan dan potensi yang kita miliki, insya Allah kita akan merasa lebih percaya diri dan lebih berharga. Kita dapat menemukan kekuatan dan potensi diri kita dengan mencoba berbagai hal-hal baru yang lebih menantang. Kita juga dapat menerima bantuan dari orang lain untuk membantu kita mengenal diri kita sendiri, kekuatan kita atau potensi diri kita yang kita miliki sebenarnya. Kemudian carilah lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung, teman-teman, percayalah dapat membantu kita untuk menjadi diri kita menjadi diri sendiri. Lingkungan yang mendukung adalah lingkungan yang menerima Anda dan menghargai perbedaan yang dimiliki oleh penghuninya. Anda dapat mencari lingkungan yang mendukung dengan bergabung dengan komunitas yang satu vibe misalnya, atau organisasi-organisasi yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan Anda. Anda juga dapat mencari teman dan keluarga yang mendukung Anda apa adanya. Teman-teman, menerima diri sendiri apa adanya adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha, teman-teman. Akan tetapi proses ini sangatlah penting untuk kebahagiaan Anda dan kesuksesan Anda sendiri. Beberapa tips dari saya, teman-teman, untuk membantu Anda, membantu kita menerima diri kita apa adanya. Yang pertama adalah luangkanlah waktu kita untuk mengenal diri kita sendiri.
Yang kedua, berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, fokus pada kekuatan dan potensi diri kita sendiri. Yang keempat, carilah lingkungan yang mendukung Anda. Ingatlah teman-teman bahwa setiap orang adalah unik dan berharga. Kita tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk menjadi bahagia dan sukses teman-teman. Baik teman-teman, semoga ini menjadikan sebuah pembelajaran buat kita semua, agar kita menjadi diri lebih baik, agar kita tidak minder lagi, agar kita bisa saling menerima dengan teman-teman kita. Kita adalah pribadi yang berbeda, teman kita adalah pribadi yang berbeda. Kita adalah pribadi yang unik, teman kita juga pribadi yang unik. Saling menerima ini teman-teman. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti biasa di akhir episode saya doakan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mendapatkan rezeki yang melimpah, yang berkah dan rezeki yang halal. Sekali lagi teman-teman, jauhi judi, jauhi riba. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang lebih seru tentunya dari video ini. Dan be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.